Hai, halo semua. Saya Ella Damayanti, NIM 20040254034, kelas 2020A, Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan sosial untuk mata kuliah pengantar sosiologi. Kira-kira apa sih keseimbangan sosial itu? Keseimbangan sosial adalah konsep yang lahir dari ekonomi dan sosiologi. Secara umum, ini adalah sistem di mana komponen mempertahankan posisi seimbang tanpa ada ketidaksetaraan besar yang dapat memicu konflik. Selain itu, keseimbangan sosial juga dapat dikatakan sebagai suatu keadaan di mana segenap lembaga sosial utama berfungsi dan saling jaga. Adapun anggapan sosiolog Amerika Talcott Parsons, keseimbangan sosial didefinisikan sebagai sistem di mana berbagai kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat menjaga keseimbangan pendapatan dan kontribusi. Terjadinya keseimbangan sosial dibedakan menjadi dua, yaitu keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. Keseimbangan internal adalah keseimbangan yang terjadi dalam suatu kelompok. Biasanya ada di antara anggota kelompok tertentu. Sedangkan keseimbangan eksternal adalah salah satu yang terjadi dalam berbagai kelompok. Dalam setiap kelompok, keseimbangan dibentuk antara dua kecenderungan. Yang pertama, adanya kontribusi dari masing-masing anggota. Yang kedua, adanya manfaat yang diterima oleh masing-masing anggota. Jika keseimbangan kedua aspek itu dijalankan dengan benar dan baik, maka suatu kelompok atau masyarakat akan bekerja tanpa adanya masalah. Di sisi lain, jika seseorang berkontribusi lebih banyak daripada yang diterimanya, ketegangan pasti akan berkembang. Nah, keseimbangan sosial dapat pudar karena beberapa alasan. Berikut alasannya. Yang pertama, situasi tidak adil, di mana kelompok atau individu yang mengambil alih lebih dari kelompok atau individu yang lain, sehingga menyebabkan ketegangan yang dapat memicu revolusi atau perubahan paradigma sosial. Alasan yang kedua ialah distorsi. Adanya beberapa orang atau kelompok berperilaku egois dengan tidak keberatan menghancurkan keseimbangan sosial dan memperoleh manfaatnya untuk dirinya sendiri. Adapun beberapa mekanisme keseimbangan sosial. Yang pertama, batas ke pasar. Regulasi kegiatan ekonomi yang benar dapat memperbaiki keseimbangan. Mekanisme yang kedua ialah pendidikan dan lift sosial, di mana keberadaan konsep ini dapat mengacu pada perubahan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik melalui pendidikan. Yang ketiga, subsidi pengangguran. Pengangguran menyebabkan ketidakseimbangan pada masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya subsidi dalam jangka waktu tertentu. Mekanisme keempat ialah legalisasi melawan diskriminasi, di mana kita tahu diskriminasi sangat merugikan berbagai macam pihak. Pemerintah telah menciptakan mekanisme hukum atau undang-undang untuk memberi sanksi pada pelaku diskriminasi. Mekanisme yang kelima ialah redistribusi kekayaan. Cara untuk melakukannya adalah melalui sistem pajak yang jumlahnya terkait dengan pendapatan. Dana ini digunakan untuk membiayai kesehatan masyarakat, pendidikan, dan program sosial lainnya. Berikut contoh mekanisme mengembalikan keseimbangan sosial. Contohnya pada depresi besar yang dialami oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1929, di mana harga saham saat itu terus-menerus turun menyebabkan krisis yang disebut krisis Malaysia. Lalu, Presiden Roosevelt membuat mekanisme dengan cara menginvestasikan uang publik di berbagai sektor ekonomi.
Mekanisme yang dibuat oleh pemerintah pun bekerja dengan baik dan keseimbangan sosial hampir kembali ke tingkat sebelumnya. Nah, demikian penjelasan tentang keseimbangan sosial dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.